dia berpikir. Misalnya kalau sampean mungkin belajar untuk merenung itu tentang karunia, tentang nikmat Allah, apa yang ada pada tubuh kita. Kita sehat, semuanya ini bagian dari perenungan sehingga kita bisa bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah olehmu nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Itu kan perintah Allah ya. Halo. Kita disuruh apa sama Allah? Ingat nikmat Allah. Tapi ternyata dalam keseharian kita seringkali itu melupakan nikmat Allah pada kita. Yang kita lihat nikmat itu pada orang lain. Makanya dikatakan di sana Allah tidak mengatakan udhkuru ni'matallahi ala ghairikum. Jangan istilahnya apa? Allah tidak mengatakan ingatlah kenikmatan yang ada pada orang lain. Enggak. Allah hanya mengingatkan udhkuru ni'matallahi alaikum. Karena kalau kita lihat, ingat bahwa saya dapat nikmat dari Allah, maka yang muncul apa? Rasa syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau beri kesehatan saya sehingga saya bisa bergerak. Engkau kasih saya mata sehingga masih bisa melihat, kuping masih bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara. Anak-anakku sekalian, berbicara ini nikmat nggak? Nikmat ya. Saya punya saudara di Jakarta, seorang ustazah. Ustazah itu kan selalu dakwah gitu loh. Ya, diundang sana, diundang sini. Orang kalau diundang untuk ceramah, modal utamanya apa? Lisan. Lah dia punya ilmu, tapi kemudian kalau lisannya nggak berbunyi, bisa dia menyampaikan? Nggak bisa. Maka sebenarnya kita ini bisa bicara kemudian dipahami oleh orang lain, oleh teman kita, itu adalah nikmat. Nah, saudara saya ini dia sering diundang. Dia sudah menjadi ustazah yang populer lah, ya, di kawasan sana di Jakarta. Tiba-tiba Allah cabut suaranya itu, tahu-tahu hilang. Dia nggak bisa bersuara, hilang sudah. Orang ketika dia bersuara, ya hanya mendengar aja. Jadi kita bisa bicara gini, sampai paham omongan saya, nikmat bukan? Nikmat. Sampai bisa mendengar, saya bisa bicara, sampai juga kalau bicara bisa dipahami orang, masih juga bisa mendengar, itu nikmat. Kemudian dia operasi, ya, dioperasi tenggorokannya karena memang ada ahlinya ya, THT itu, dilihat, diperiksa, itu pada waktu itu menghabiskan biaya operasi tenggorokannya itu kira-kira 50 juta. Pada waktu itu tahun ya 25 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang sampai bisa hitung sendiri. Kalau kita katakan dulu 50 juta 25 tahun yang lalu, mungkin sekarang bisa 500 juta jatuhnya itu. Ini buat tenggorokan tak. Begitu dioperasi, waktu itu bayar 50 juta, kita udah geleng-geleng kepala. Ya, lalu kemudian nggak boleh ngomong. Setelah operasi nggak boleh ngomong selama 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nggak boleh ngomong. Jadi ngomongnya itu melalui tulisan. Ya, kalau makan boleh, hanya ngomong ini loh. Dan ternyata ketika kita bicara, itu kalau mau kita pikir-pikir sebenarnya aneh. Tenggorokan kita ini
Itu dari mana bisa membentuk kalimat demi kalimat. Orang Indonesia dengan bahasa Indonesianya, orang Arab dengan bahasa Arabnya, kok bisa mengutarakan kalimat-kalimat yang tersusun. Nah, ini kan dari lisan, iya kan? Lisan dari pikiran. Itu sungguh sesuatu yang ajaib. Itulah fadl dari Allah. Ini baru ini, belum ini pendengaran. Saya punya Pak Le ya. Pak Le itu anaknya itu tidak bisa bicara. Yang namanya orang tua sama anak itu kan sakit apapun, berapapun biayanya itu akan diusahakan bisa sembuh. Nggak bisa bicara. Akhirnya apa? Kalau anak dari bayi itu nggak bisa kupingnya nggak normal, artinya nggak dengar, itu pasti dia bisu. Jadi sampai boleh lihat orang kalau bisu biasanya itu nggak mendengar. Kenapa? Karena dia tidak punya kata-kata yang dia dengar sehingga kita bisa meniru. Kita ini ketika bicara dengan bahasa apapun, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, itu karena kita merekam, mendengar, jadi kita bisa membentuk bahasa seperti yang diucapkan orang lain. Tapi kalau dari awal kita tidak bisa mendengar, walaupun ada teman kita berbicara, naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita tuli ya, naudzubillah. Ini alhamdulillah. Itu kemudian ketika dia tidak bisa mendengar, ketika kita bicara seperti ini, itu paling dia ngelihatnya seperti orang saya ngomong seperti ini. Itu karena dia nggak bisa mendengar. Tapi karena kita bisa mendengar, akhirnya kita bisa menirukan untuk berkata-kata. Akhirnya paman saya ini pergi ke Singapura untuk operasi ini, untuk operasi telinga untuk anaknya ini. Dia pergi ke Singapura. Di sana sudah habis kira-kira mungkin 125-130 juta. Ternyata nggak berhasil. Kita kaya nggak ini? Kita kaya ya, gratisan kita ini. Ngomong bisa gratis, nggak bayar. Telinga normal, kita bisa mendengar. Nah, inilah yang disebut dengan fadl Allah. Ya, semuanya organ tubuh kita ini adalah karunia Allah. Makanya kalau kita hitung nggak akan pernah bisa. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita, maka kamu tidak akan mampu, kata Allah. Nah, ini baru yang saya ceritakan tenggorokan tadi sama kuping. Yang lainnya banyak. Ini tempurung. Ya, kita ini bisa berjalan, alhamdulillah, sehat dengkul kita ini. Ini kan ada batoknya ya. Kalau sampai pegang ini ya batok. Ada salah seorang bunyai di sini, ya, di bulan ini apa ya? Ini apa ini? Bula bukan? Mau segeneng ya? Bula itu sebelah sana. Iya. Itu bunyai, ya bunyai Jalil. Itu dulu sebelum wafat, ya. Itu ya karena udah sepuh ya, kemudian pengen sembuh kayak kita, pengen berjalan normal. Akhirnya apa? Oleh putra putrinya itu suruh operasi. Akhirnya dia operasi. Yang sini ini 150 batok satu. Yang ini buatan Cina. Yang ini buatan Australia. Ini 150, ini 150 batok. Ya. Makanya kalian kalau guyon harus hati-hati. Ya. Apapun yang ada ketika kita sehat itu nikmat. 150, 300 juta. Begitu operasi bisa jalan nggak? Nggak bisa. Ternyata ya maksud manusia itu kan dibilang ini kalau operasi ganti batok ini insya Allah bisa jalan.
Itu kan dugaan. Ya sudah, orang karena pengen sehat, pengen bisa jalan, akhirnya operasi. Yang satu dari Cina di rumah sakit Solo sana, rumah sakit tulang. Nah yang satu katanya buatan Australia. Tapi ternyata begitu udah operasi dua-duanya, tidak bisa jalan juga. Sambil nangis-nangis, ya pengennya jalan. Tapi kemudian, ya gimana ketika beliau berdiri sakit. Ya kita kan nggak kuat kalau sakit. Akhirnya tetap duduk di atas kursi roda. Akhirnya apa? Begitu ibu mertua saya, Allah yarhamu, silaturahim pada waktu itu kepada beliau. Ya namanya orang kalau sudah tua-tuaan kan mesti penyakitnya itu nggak jauh dari pertulangan, persendian. Ya, nah itu kemudian dipesan sama Bu Nyai Jalil pada waktu itu. Dibilang, Bu Nyai, apa yang dirasain? Ya sama, ini udah tua-tua gini, ya persendian itu pada sakit gitu kan. Apa kata beliau? Sudah Nyai, nggak usah operasi katanya. Nggak usah operasi. Kenapa? Saya dua ini loh udah operasi, tapi tetap nggak bisa jalan. Ya, padahal ini 150, ini 150, 300 juta. Sementara kita gratisan. Subhanallah. Ini baru ini tuh semuanya. Yang otak, yang rambut, yang kita ini nikmat gak punya rambut ini. Nikmat. Di sana ada orang kayak Deddy Corbuzier, kalau dia kan sengaja gundul sendiri ya. Tapi kan di sana secara umum kita akan mengatakan orang yang gundul itu aib gitu loh. Secara umum kita akan indah, tambah ganteng gitu, itu ketika ada rambut. Sampai di Turki itu ada orang mengalami kebotakan, lupa saya di sini ada. Itu akhirnya nanam rambut, pergi ke Turki. Ya di Turki itu berapa juta gitu pada waktu itu, 75 atau 60 gitu. Ya ini rambut toh ini. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, semua yang ada pada kita dalam tubuh kita ini kita harus renungkan. Dan ini adalah fadl dari Allah. Ya. Jadi fadl Allah itu apa? Karunia Allah, nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Nah, terkait dengan ayat ini Allah mengatakan itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Ya. Kenapa mereka diberikan fadl dari Allah? Yaitu kehendak Allah. Makanya dikatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Berupa apa saja fadl yang memang Allah ingin berikan. Ya, entah itu berupa kesehatan, berupa kecerdasan. Lalu kalau dalam hal ini berupa kenabian. Ya, dulu itu anak-anakku sekalian, ketika orang-orang Yahudi mendengar ayat apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, itu di ayat yang kedua. Mereka mengatakan orang Yahudi, apa katanya? Itu kan nabi yang diutus itu hanya untuk mereka, bukan untuk saya katanya, bukan untuk kami orang-orang Yahudi. Nah maka kemudian nanti di ayat yang ke berapa ini? Oh, sudah kemarin ya? Oh belum, ayat yang keempat. Itu kemudian Allah turunkan ayat masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ya, kenapa? Karena mereka bilang, oh itu kan Nabi Muhammad atau Muhammad itu hanya diutus untuk mereka saja, al-ummiyin, kami bukan. Ya, maka Allah turunkan ayat yang ke-5 nanti. Tapi kita masih bicara tentang fadl Allah. Jadi fadl Allah karena ini terkait dengan berbicara bagaimana perjuangan Nabi dalam dakwah itu, nah itu karunia yang Allah berikan kepada Nabi berupa apa?
kenabian, berupa risalah. Makanya orang-orang kafir Quraisy salah satu alasan mereka tidak mau beriman kepada Nabi, ini alasan saja. Apa kata mereka? Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Ya, di juz berapa itu? Juz 8 ya. Jadi mereka orang kafir Quraisy pada waktu itu, kenapa mereka nggak mau ikut ajaran Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran? Mereka mengatakan sungguh lan, kalau dalam bahasa Arab lan itu bermakna mustahil, tidak mungkin. Lan nu'mina, sungguh kami tidak akan mau beriman. Alasannya apa? Sampai kapan? Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, sampai kami juga dianugerahi seperti nabi-nabi terdahulu. Jadi mereka itu orang kafir Quraisy, salah satu alasannya nggak mau beriman karena mereka merasa mereka lebih senior, ya mereka lebih kaya. Sementara Nabi Muhammad dari secara materi, ya itu kan dibandingkan mereka anggap Nabi Muhammad itu orang miskin. Ya, kami ini orang kaya, kami ini lebih tua, maka yang seharusnya jadi nabi itu kami, bukan Muhammad. Itu maunya mereka. Makanya mereka mengatakan lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Jadi karena hasud. Ya, jadi banyak sumber atau sebab kenapa orang itu tidak mau beriman. Kita sekarang ini mau beriman itu juga fadl dari Allah. Tadi saya bilang ya, apa fadl Allah yang utama pada kita? Iman. Ini karunia dari Allah. Tidak semua itu manusia mau mendapatkan iman ini, mau menjadi muslim. Itu tidak semua. Makanya kita lihat di sini ada berbagai macam kepercayaan dan akidah. Ya Allah biarkan, silakan. Ya, karena Allah juga nggak mau maksa. Mau bikin agama baru, kata Allah ya silakan saja. Tapi agama yang benar, kitab yang benar hanya Al-Quran. Nah ini fadl dari Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah berikan fadlnya itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Allahu dzul fadlil azim. Para sahabat itu juga mendapatkan karunia dari Allah. Kenapa? Karena mereka menjadi satu generasi yang mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah. Mereka menjadi santrinya Rasulullah. Ini merupakan kemuliaan. Sampai mereka itu dapat titel apa? Titel radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu titel yang merupakan kemuliaan, kebanggaan buat para sahabat. Makanya mereka itu di sana ulama mengatakan sebagian mereka lebih senang ketika didoakan dengan kalimat ridho. Makanya kita kan dalam setiap kali kita menyebut nama sahabat, kita dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu, karena kita mengikuti ayat ketika mereka berbaiat ridwan, baiatul ridwan pada waktu itu. Radhiyallahu anhu wa radwan. Makanya kita disuruh sering-sering juga mendoakan para sahabat. Kalau kita mendoakan para wali, mereka itu juga para aulia yang berjuang membela agama, membela Rasulullah, melindungi Rasulullah. Ya sudah selayaknya kita kalau mendengar atau mengucapkan, kita katakan radhiyallahu anhu. Kita sering mendengar misalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kita katakan apa? Radhiyallahu anhu. Kalau tarawih gimana sampean? Sampean kalau tarawih mengucapkan radhiyallahu anhu enggak? Nggih. Sebenarnya ada sedikit
bukan kekeliruan sih, karena tradisi saja. Kita ini ketika 4 rakaat gitu kan, itu biasanya disebut dengan al-khalifatul awal gitu kan. Al-khalifatul awal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu kan kita mengucapkan doa radhiyallahu anhu. Sebetulnya apa? Di sana sebenarnya dari Bilal itu sebenarnya harus mengucapkan fi'il amr. Taraddu anhu sebenarnya, tapi karena di kita masyarakat yang penting udah memberi isyarat bahwa ini 4 rakaat, ini sekarang al-khalifatul awal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an gitu kan, kita langsung radhiyallahu an lupa saya, tapi sebenarnya khotib Bilal itu mengucapkan taraddu anhu, baru kita mengatakan radhiyallahu anhu. Begitu juga ke Sayyidina Umar, ke Sayyidina Utsman, ke Sayyidina Ali. Biasanya kalau Ali kita ngucapin apa? Karramallahu wajha. Jadi ada 2 untuk Sayyidina Ali. Ada yang dengan mengucapkan radhiyallahu anhu, ada yang karramallahu wajha. Ya, di sana ada yang menyebutkan kenapa untuk Sayyidina Ali itu disebut dengan atau dibacakan doa dengan karramallahu wajha. Jadi dikatakan bahwa riwayatnya ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu nggak pernah melihat kemaluannya. Wallahu a'lam. Ya, jadi karena nggak pernah melihat kemaluannya, itu yang dikatakan bahwa Sayyidina Ali orang yang dijuluki dengan didoakan kalimat karramallahu wajha. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, Nabi diberikan fadl dari Allah berupa kenabian. Kenabian ini derajat yang sangat tinggi. Risalah kerasulan itu juga derajat tertinggi. Nah, itu Nabi secara pribadi di zaman orang Arab pada waktu itu. Lalu kemudian para sahabat ini juga mendapatkan fadl dari Allah karena mereka menjadi orang-orang yang pertama kali bisa berkhidmah, membela, melindungi, berjuang bersama Rasulullah. Ini karunia dari Allah. Ya, sementara orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu memerangi, menentang, bahkan berusaha ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi sahabat-sahabat ini dengan perjuangannya, dengan pengorbanan dan mendapatkan fadl dari Allah berupa iman kepada Nabi. Tabi'in gitu juga, ya. Tapi artinya ini merupakan fadl yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Sekarang kita ini termasuk dapat fadl, dapat karunia dari Allah berupa iman. Lalu kemudian karena adanya iman di hati kita mau sholat. Jadi ketika kita sholat, itu sampai merasa nggak bahwa ini fadl dari Allah? Halo. Ketika kita sholat, sampai nggak bahwa ini adalah fadl dari Allah, karunia dari Allah, kita masih mau sholat? Tapi sampai nggak merasa kan? Assalamualaikum gitu. Tapi orang tua kita, bahkan ini dari Rasulullah mengajarkan, begitu setiap kali kita selesai ibadah, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita baca hamdalah? Artinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saat ini saya sudah menyelesaikan tugas saya dari sholat-sholat yang difardukan. Ya, sekali tadi sholat isya. Alhamdulillah. Ini kita di situ sebenarnya mengucapkan kalimat syukur atas karunia Allah, kita bisa menjalankan kewajiban. Lalu kemudian setelah hamdalah kita baca apa? Istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Sampai habis
melaksanakan kewajiban, habis kemudian hamdalah, kok malah istighfar? Ayo, kenapa? Karena kita merasa bahwa ya Rabb, betul saya sholat, saya menjalankan perintahmu, saya sudah alhamdulillah bersyukur ya Rabb. Tetapi mungkin ibadah saya ini jauh dari sempurna. Engkau melihat ada kekurangan-kekurangan dalam sholat saya, maka saya mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi istighfar kita itu setiap kali kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, itu sebagai bentuk kesadaran dari kita bahwa ibadah kita ini ada suatu permohonan, ya Allah, mohon terima, ya Allah, kalau memang kurang sempurna atau tidak sempurna ibadah saya ini, tolong diampuni saya ya Allah. Nah, itu kenapa kita setiap kali melaksanakan sholat, habis itu kita istighfar. Sama ketika kita habis puasa, ya, mau buka, apa yang kita baca kalau mau buka? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita juga mohon maaf, ya Allah, ampuni saya kalau puasa saya yang dari pagi sampai sore, ternyata dalam perjalanan 12 jam ini ada kekurangan-kekurangan atau sesuatu yang Engkau tidak inginkan dari ibadah saya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita melaksanakan ibadah itu juga fadl dari Allah. Kalian duduk di sini, ini fadl dari Allah. Walaupun kalian terpaksa enggak ya? Hah? Kalian datang ke sini, duduk sini terpaksa enggak? Betulan enggak? Nah, itu fadl dari Allah. Ya. Habis itu apalagi pulang bawa kotak, ya. Itu fadl juga dari Allah. Sudah enggak berhenti fadl Allah itu. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan fadl yang banyak dan itu kehendak dari Allah, ya. Pada siapa saja yang dia kehendaki, orang lain tidak mendapatkan. Sampai ada di bawah naungan grup ini. Ini fadl dari Allah. Di sana ada orang-orang yang tidak seperti kalian. Seragam dikasih, sarung dikasih, semuanya. Belum lagi apa itu namanya, kotakan. Itu fadl dari Allah. Yang orang lain tidak mendapatkan, sampean dapat. Makanya sampean harus sering-sering merenung. Alhamdulillah, nikmat yang tidak terkira. Nah, itu adalah fadl dari Allah. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita, pada orang mukmin, para sahabat pada waktu itu, dan juga peringatan kepada orang ahli kitab pada waktu itu, bahwa apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, itu adalah fadl dari Allah. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Kenapa Allah memberikan fadl itu? Karena dia dzalika wallahu dzul fadlil azim. Karena dialah zat yang memiliki karunia yang agung. Luar biasa keagungan Allah dalam karunia-Nya. Oleh karena itu, di dalam ayat keempat ini, ya, kita disuruh selalu mengingat fadl Allah kepada kita, dari diri kita secara zahir, begitu juga dari batin kita. Ini juga karunia yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa selalu melihat fadl-fadl Allah pada diri kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibaraka fihim wa bina husna
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.